Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo lae Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 190 dan di episode kali ini akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Aduh, gue mau cerita dari mana dulu ya? Oke. Kemarin seharusnya hari Selasa kemarin PKH harusnya up episode terbaru, tapi karena ada suatu kendala ya, ada problem, jadinya nggak bisa upload episode terbaru, jadi digantinya hari Kamis. Kemarin juga gue juga sempet gue baru kopdar sama Mr. Popo. Nah kebetulan Mr. Popo itu lagi ada acara di Surabaya, jadi ya kita manfaatin kesempatan kita untuk kopdar bareng-bareng sama podcaster Surabaya. Belum sempet collab sih, tapi next time mungkin gue bakal, nggak tahu jadi apa nggak sih Mister bakal diundang Raditya Dika di Jakarta buat cerita di Paranormal Experience. Wanjay. Terus karena ini banyak banget nih ya, sebenarnya sih banyak banget tuh yang nge-DM atau ngemail bahwa teman-teman dari pendengar podcast kisah horor, teman horor itu nggak cukup kalau mendengarkan podcast kisah horor itu seminggu 2 kali gitu. Banyak banget yang nge-DM, Kak ditambah dong jadwalnya jadi seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali atau seminggu 5 kali gitu. Sebenarnya itu udah lama banget sih mereka ngomongnya, cuma masih aku pikir-pikir juga sih karena kesibukan pekerjaan juga ya, takutnya nanti pas menyanggupi kemarin tuh pas menyanggupi seminggu 3 kali terus akunya keteteran masalah pekerjaan, akhirnya ini nggak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, jadi bertahan sama seminggu 2 kali. Tapi karena banyak banget nih akhir-akhir ini yang nge-DM minta untuk jadwal tambahan. Jadi gue putusin untuk upload episode terbaru setiap 1 minggu 3 kali. Harinya Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah itu ya buat cerita horor. Sebenarnya sih kalau Sabtu itu kan bukan cerita horor ya, melainkan
cerita monolog hati atau mungkin lagi yang komedi-komedi. Tapi kalau misalnya kalian lagi weekend perjalanan naik mobil, kalau sambil dengerin horor gitu, kayaknya seru juga sih ya di malam minggu. So buat teman-teman nih ya, berita baru nih, berita bahagia ya. Bahagia gak sih? Bahwa podcast kisah horor sekarang udah tayang 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi nantiin aja cerita-cerita yang seru banget di setiap sessionnya. Nah berhubung kitanya itu tampil seminggu 3 kali, otomatis durasi untuk bercerita itu agak dikurangi ya. Yang tadinya dalam satu episode itu ada 3 cerita, sekarang dalam satu episode itu cuma ada 2 cerita. Kurang lebihnya 2 cerita ya. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang nantinya bakal banyak banget pasti yang ngirim cerita, karena masih banyak banget cerita-cerita dari teman-teman yang belum dibacain. Dan jangan lupa nih, tambah terus nih asupan horornya, cerita-cerita horornya ke podcast kisah horor. Oke? Jadi sebelum kita mulai untuk ngebacain cerita horor, marilah kita membaca komentar-komentar yang sudah nimbrung di podcast kisah horor. Dan cerita pertama dan komentar pertama ini datang dari Jadi komentar pertama ini datang dari Sandi, fans jauh dari Bekasi. Wah, halo Bekasi. Nih kebetulan ya kemungkinan minggu depan itu gue bakalan kedatangan temen nih dari Bekasi, YouTuber explore namanya Kak Eca Yosia. Nah itu kayak kalau kalian yang dari Bekasi tuh pengen penasaran banget dengan explore tempat terbengkalai seorang ghoster cewek nih, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Eca Yosia gitu kan. Terus lagi dari Gembele Gembul. Salam dari Bekasi Kak. Wah, Bekasi semua ini ya rata-rata ya pendengar dari podcast kisah horor. Jauh-jauh nih. Lalu ada komentar berikutnya dari Ipal Mozaki. Anjir, gue jadi cengar-cengir sendiri pas lu bacain komentar gue di episode 188. Ya walaupun tanggapannya biasa aja, setidaknya makasih udah dibacain. He, sama-sama. Biasa aja kali lu ah. Terus ada lagi dari komentar, dia bilangnya dari judulnya kirain tadi collab sama Mr. Popo. Ternyata tidak. Kapan nih collab sama Mr. K? Sebenarnya sih gue udah 2 kali ya collab sama Mr. Popo, cuma di channel YouTube-nya Mr. Popo. Jadi kalau kalian penasaran, kalian tinggal cari aja di Suwotaisi di channel YouTube-nya ya. Di situ udah 2 kali gue collab sama Mr. Popo. Tapi untuk di podcast kisah horor, next time kalau gue ke Jakarta kali ya, kalau ada rejeki nih, gue bakal collab langsung di studionya PNE. Asik kali ya. Lalu ada lagi komentar dari Dede Kim. Dia bilang, aku lagi nulis cerita buat dikirim ke PKH, tapi mager anjir. Waduh, mager ya. Jangan dong, semangat dong, kirim cerita dong, buat asupan horor nih buat teman-teman. Lalu ada lagi dari, sumpah nih nickname-nya susah banget. Udah mulai banyak yang komen nih. Iya, udah mulai banyak nih. Secara subscriber di Noise juga udah banyak banget. Terus ada lagi dari Alim Delonge. Bingung mau ngomen apa. Nah itu lu komen, ngapain lu bingung, ya kan? Itu dia dari komentar teman-teman pendengar podcast kisah horor di episode 189 yang judulnya Misteri Rumah Buyut. Kemarin sih gue ngasih nama Misteri Rumah Eyang ya. Salah, udah diganti jadi Misteri Rumah Buyut. Oke, karena udah 7 menit, 8 menit gue openingnya gak jelas, takut kelamaan nanti gue diserbu sama pendengar podcast kisah horor. Karena gak usah lama-lama kalau opening gak penting ya.
Jadi langsung aja kita bacakan cerita horor nih ya. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Langsung aja. Cerita pertama ini datang dari Fahris. Yang judulnya adalah Kuntilanak Jahil. Assalamualaikum Kak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya di sini ingin berbagi cerita yang lumayan menyeramkan waktu aku kecil dulu. Tentang gangguan yang keluarga kami alami. Kejadian ini terjadi pada saat aku duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 dan abangku kelas 4. Saat itu waktu libur panjang tahun baru, tanteku datang berkunjung ke rumah bersama suaminya. Mereka datang jauh-jauh dari Bangka Belitung ke Medan. Sesampainya di rumah kami, tante dan suaminya menanyaiku, "Ibu ada di mana?" Aku bercerita, kebetulan ibu ada keperluan di luar dan pergi bersama ayah. Mungkin mereka pulang sekitar beberapa jam lagi. Karena omku bosen nunggu di rumah, ia izin ke istrinya untuk pergi keluar sambil mencari makanan. Saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam dan ibu juga masih belum pulang. Aku dan abangku di kamar lagi tiduran dan bermain game di HP jadul dulu. Sedangkan tante sedang menunggu di ruang tamu sambil menonton TV. Nggak lama di luar turun hujan. Nggak terlalu deras memang, tapi udaranya dingin sekali. Tante yang di ruang tamu tiba-tiba mendengar suara ketukan dari pintu depan. Dia mengira kalau itu suaminya yang baru pulang. Saat dia membuka pintu ternyata itu ibuku. Tante melihat muka ibuku pucat dan matanya lesu. Saat diajak ngobrol, ibu hanya diam membisu dan berjalan ke arah dapur tanpa sedikit pun berbicara ke tante. Tanteku yang kebingungan hanya bisa duduk di sofa sambil melihat ke arah ibu yang sudah berjalan pergi ke dapur. Yang sangat aneh, pakaian yang ibu pakai tidak basah sama sekali. Padahal di luar lagi sedang turun hujan. Tante juga tidak melihat sendal ibu ada di depan pintu. Ibu datang tanpa memakai alas kaki apapun. Tante mencoba mengetuk pintu kamarku, tapi saat itu aku tidak mendengar suara sama sekali. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tante yang sudah mengetuk pintu kamar dan memanggil namaku berulang kali pun mencoba untuk membuka pintu. Tapi ternyata pintu terkunci. Padahal pintu kamarku rusak, sehingga tidak bisa dikunci lagi. Tante yang gak tahu harus ngapain lagi mencoba menelpon suaminya yang lagi di luar. Baru saja ia mengambil HP dari tas, tiba-tiba terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Tante yang terkejut mendengar suara itu dan memanggil nama ibuku. Karena mendengar adanya balasan dari ibuku, tante pun berjalan ke arah dapur ingin mengecek suara pecahan tadi. Saat membuka tirai dan melihat sekeliling, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada ibu juga. Tidak ada serpihan kaca apapun. Nggak lama kemudian dia mendengar suara cekikikan kuntilanak dari arah luar rumah. Tante yang ketakutan berteriak dan beristighfar berkali-kali. Aku dan abangku mendengar suara teriakan tante dan langsung keluar kamar. Kami berlari ke arah dapur dan melihat tante yang sedang ketakutan dan terduduk di lantai. Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Aku dan abangku terkejut mendengar cerita barusan dan ikut merinding dibuatnya. Beberapa hari setelah kejadian ini, di malam hari yang turun hujan juga, tiba-tiba abangku seperti kerasukan.
Ia ketawa, bergumam, dan yang lebih menyeramkan lagi, tatapannya yang tajam melihat ke arahku. Pak Ustadz dipanggil untuk mengusir sosok yang merasuki tubuh abangku. Setelah selesai diruqyah, Pak Ustadz bercerita kalau yang masuk ke tubuh abangku itu ternyata penunggu dari pohon mangga di depan rumah. Pak Ustadz mengatakan kalau kuntilanak tersebut memang suka mengganggu orang-orang. Gak lama pun pohon tersebut ditebang. Dan beberapa tahun kemudian kami pindah dari sana. Sekian Kak cerita dariku. Semoga teman-teman pendengar podcast suka dengan kisah yang baru aku bagikan. Maaf kalau ada typo atau salah pengetikan, terima kasih. Ntar nih gue udah mulai julid nih untuk komentarin. Cuma kemarin gue dapat email sih. Bukan, dapat komentar dari salah satu pendengar. Mungkin dia ngedengerin cerita aku yang di episode-episode yang lalu yang gue ngehujat. Bukan ngehujat ya, mengomentarin kalau ceritanya itu halu gitu. Tapi karena yang kirim cerita biasa-biasa aja, guanya juga ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Nih gue mau komentar nih tentang sosok hantu yang merasuki tubuh abangnya. Dari awal cerita, si tantenya ini ditakutin sama yang namanya kuntilinik ya. Gue gak mau nyebut kuntilanak karena takut nanti pada seliweran datang ke rumah. Karena udah malam juga. Nah, kuntilanak nih, yang pastinya, kuntilinik, yang pastinya Mbak Kuntilinik ini cewek ya. Terus si pencerita ini punya abangnya kerasukan penunggu pohon mangga di depan. Yang jelas-jelas kata Pak Ustadz, penunggu pohon di depan itu adalah kuntilinik. Dan yang merasuki tubuh abangnya adalah penunggu pohon mangga depan. Yang jelas itu adalah penunggunya adalah kuntilinik. Yang jadi pertanyaannya, setahu gua kuntilinik itu tidak pernah merasuki cowok. Kalau menggoda cowok iya, karena sifatnya dia adalah genit. Kalau ngerasukin cewek jelas, karena sesama cewek. Gue baru tahu nih ya kalau si kuntilinik ini bisa masuk ke badan cowok gitu. Gimana tuh nanti kalau kerasukan gitu? Genit-genit gitu ya cowok. Iya, enggak, kenapa gitu kali ya? Kayak ganjen-ganjen gitu, kayak berasa bencong gitu ya kalau kerasukan cowok, kerasukan kuntilanak. Tahu sendiri kan kuntilanak itu kalau udah masuk ke tubuh orang itu biasanya ada yang ngamuk-ngamuk, galak, ada yang ganjen-ganjen gitu. Kalau diceritakan si kakaknya kan teriak-teriak tuh, marah-marah. Tapi kalau semisalnya dia masuk ke tubuh kakaknya, abangnya nih ya, dengan yang ketawa-ketawa genit, terus habis itu kayak nangis-nangis gitu, kayak nggak bisa ngebayangin cuy, ya kan? Lucu kali ya. Gue nggak pernah tahu, tapi kalau semisalnya gue pernah lihat nih, ya itu pada saat aku bikin channel YouTube bareng collab sama teman aku dulu ya, ada sih katanya yang jelas dia adalah notabene-nya katanya sih dia punya kelebihan, terus memanggil arwah dan tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Yang jelas-jelas itu adalah kuntilanak. Kayak berasa kayak dia kayak waktu itu dia adegannya kayak nyisir-nyisir rambutnya, padahal gak ada rambutnya. Cowok itu yang jadi mediumisasi itu cowok. Terus habis itu ketawa-ketawa, lenjeh banget kayak gitu-gitu. Kayak aneh gitu loh. Ya kalau cewek mah ya wajar gitu. Ini mah cowok. Pernah gak kalian ngeliat teman kalian atau mungkin tetangga kalian atau mungkin ada orang gitu yang kesurupan cowok nih ya, kesurupan kuntilanak? Nah, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor kali ya. Pasti bakal lucu tuh. Next, lanjut ke cerita berikutnya.
Jadi ini cerita dari salah satu pendengar podcast kisah horor yang tidak mau disebutkan namanya. Dia menceritakan tentang pengalamannya waktu diceritain masih kecil gitu ya. Yang jadi ceritanya itu tentang patung dan penghuninya yang sempat mengganggu sebuah keluarga. Jadi gini Kak ceritanya. Dulu saya punya tetangga, seorang pengrajin, sebut saja namanya Pak Jo. Pak Jo sering sekali membuat tongkat atau kerajinan lainnya. Suatu hari Pak Jo sedang membangun rumah. Setelah selesai membangun, ternyata masih ada sisa semen dan batu. Pak Jo pun mengolahnya menjadi patung kecil berbentuk buto. Wah, serem tuh. Patung itu ditempatkan di depan rumahnya dan sebagian menempel pada rumah tetangga. Suatu hari anak Pak Jo main ke rumah tetangga itu. Saat itu rumah itu dihuni seorang janda dan seorang anak gadisnya. Si anak tante itu tanya, siapa yang nangis malam-malam? Anak Pak Jo yang sebut saja namanya Ani ya Kak, mengaku gak ada yang nangis. Lalu malam kedua, setelah patung itu ditempatkan, terjadi pemadaman listrik di daerah situ. Rumah si tante ini gelap gulita. Karena gak punya lilin, terpaksa mereka keluar dan nongkrong di teras rumah. Saat sedang mengobrol, si tante tiba-tiba nyeletuk. "Kamu dengar suara orang nangis gak?" ujar tante. Lalu si anak celingukan. "Iya mah, asalnya dari sebelah," jawab anaknya. "Ayo kita tengok." Si tante beranjak dari kursi dan menengok ke sebelah. Kebetulan saat itu ibunya si Ani sedang keluar untuk membuang sampah. "Bu, ada yang nangis kah?" tanya si tante. "Hah? Nggak ada Dut. Nggak ada tuh Tan. Mungkin suara kucing," balas ibunya Ani. Lalu pamit masuk. Saat si tante mau balik ke terasnya, tampak anaknya duduk di pinggir sungai. "Ayo masuk ke rumah." "Jangan dulu mah, ada sesuatu di dalam," jawabnya. Si tante segera masuk, pelan-pelan diikuti anaknya. Setelah dicek, gak ada siapapun. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Terus malam ketiga, anak si tante sedang menginap di rumah ayahnya. Sehingga tante tinggal sendirian di rumah itu. Saat menjelang tidur, si tante biasanya mematikan lampu ruang tamu dan menyisakan lampu kamar dan dapur. Saat hendak tidur, tante samar-samar mendengar suara tangisan. Asal suara itu dari ruang tamu. Tante pun mengintip lewat pintu yang terbuka sedikit. Di ruang tamu duduk seorang anak perempuan sambil menutup wajahnya. Dilihat dari postur tubuh mirip dengan anak tante itu. Si tante segera bergegas, takutnya ada hal buruk terjadi. Saat tante mendekat, anak itu tiba-tiba berdiri tegak. "Nak, kamu kenapa?" tanya si tante. Bukannya menjawab, malah tiba-tiba tubuh anak itu melayang, namun masih dalam posisi tegap dengan kepala tertunduk. Anjir, kaget gua, HP gua getar. Oke, lanjut ya. Nyampe mana tadi anjir? Oh nih. Lalu dengan cepat melayang menembus tembok. Esoknya rumah itu rame karena kakaknya si Ani kerasukan. Setelah diusut, ternyata setan itu sudah berkali-kali diusir. Namun dia bersembunyi di patung buto ijo. Buto itu. Jika keluarga itu lengah, maka si setan itu bakal balik. Bahkan menurut kesaksian si tante,
Beliau kerap kali melihat si setan berdiri di pinggir jalan tepat di atas patung. Setan itu berusaha masuk ke rumah, namun tampaknya ada yang menghalangi. Dan kalau dia bisa, maka kakak perempuannya Ani bakal kerasukan. Patung itu dulu sempat akan dipindahkan, namun Pak Jo selalu kesulitan. Bahkan di Palu pun cuma tergores saja. Akhirnya dipanggilkan kakeknya Ani dan si setan itu diusir. Saat hendak diratakan, saudara Pak Jo meminta patung itu. Lalu patung itu ditempatkan di pekarangan dekat tempat nongkrong warga. Suatu malam anak-anak kampung sedang begadang. Mereka duduk di dekat patung itu dan saat itu mereka bercanda satu sama lain. Namun tiba-tiba salah seorang anak duduk jongkok sambil membenamkan wajahnya. Saat ditanya, dia tidak menjawab, hanya menunjuk patung itu. Semua menatap patung tersebut. Ada yang aneh. Tepat di bagian mata mengalir segaris warna merah. Akhirnya anak-anak itu kabur. Bahkan anak yang jongkok itu terpaksa diseret temannya karena dia gak bisa bangun. Katanya ada yang menekan pundaknya kencang. Flashback sebelum patung itu ditempatkan, di dekat situ terjadi pembunuhan. Konon darah si mayat ditetesi jeruk nipis. Tiap malam selalu terdengar jeritan. Hingga perangkat desa terpaksa meratakan rumah tersebut. Setelah itu tak terdengar jeritan dan tangisan di rumah itu lagi, hingga patung itu ditempatkan. Konon menurut penuturan orang, sosok menyerupai si mayat kerap kali terlihat duduk di sebelah patung. Jika orang yang gak tahu nasibnya, maka orang itu akan menghampiri. Orang itu bakal bertanya, kenapa ada wanita di luar rumah menangis malam-malam? Si sosok itu bakal bilang kalau habis berantem dengan suaminya. Lalu dia bilang kalau ditusuk pakai pisau. Lama-kelamaan baju yang dipakainya basah oleh darah. Jika orang itu kabur, dari belakang akan terdengar suara cekikikan. Fakta di cerita ini, Pak Jo itu bapaknya Mbak Lili dan setan yang ada di patung itu adalah si Mawar Mate. Gua nggak tahu nih. Oke, ini cerita tentang bikin kaget aja tetangga. Ya patung gaib lah. Kita tahu ya bakal sesuatu hal barang benda yang menyerupai dengan manusia atau hewan. Pokoknya benda yang menyerupai tubuh lah ya. Entah itu lukisan manusia ya, entah itu patung, entah itu boneka, manekin, itu bakal dihinggapi oleh sosok makhluk halus. Dan itu yang sangat disenengin gitu loh, karena sosoknya itu menyerupai manusia, punya mata, hidung, tangan, kepala dan lain-lain ya. Pasti itu bakal terjadi. Makanya banyak banget tuh yang di YouTube atau di TikTok itu yang orang-orang mengungkapkan fakta bahwa ini boneka bisa bergerak, lukisan matanya bisa gerak sendiri, patung juga bisa kayak ada matanya gerak sendiri, atau manekin yang menyerupai manusia. Nah itu sebenarnya adalah sosok makhluk gaib yang hinggap di dalam patung tersebut atau lukisan atau boneka ya yang dijadikan rumah gitu loh untuk mereka. Seperti kayak ceritanya Annabelle, nah itu kan dia hinggap di di boneka gitu. Terus dulu juga ada kejadian yang sempat dijadiin film, kalau kalian pernah tahu filmnya namanya Rumah Angker Pondok Indah Angker. Gue lupa namanya apa judulnya, cuma itu film horor Indonesia lama banget yang nyeritain ada seorang
apa tuh kayak pecinta seni yang pembuat patung gitu, membuat patung yang di dalamnya itu adalah tubuh manusia yang sudah meninggal kayak gitu-gitu. Terus ada lagi kalau kalian cari di YouTube itu kayak Chucky apa segala macam. Nah itu adalah sosok makhluk gaib yang masuk ke dalam suatu benda yang menyerupai manusia, yang tujuannya mereka adalah untuk dijadikan rumah kayak gitu. Makanya gue suka was-was tuh. Gue kan gak pernah punya boneka ya. Gak pernah punya boneka. Dulu pernah punya boneka satu teddy bear gitu ya. Dikasih sama mantan. Wah. Terus lumayan gede sih teddy bearnya. Ya sepinggang lah ya. Nah itu gue suka kalau misalnya mau tidur. Kan posisinya teddy bearnya itu gue taruh di kaki gitu loh. Deket kaki kan. Di kasur tapi yang deket kaki gitu kan. Kalau gue tidur tuh gue suka kayak refleks ngelihat itu boneka. Kayak seakan-akan takutnya itu boneka itu gerak-gerak gitu. Karena gara-gara habis lihat Annabelle. Nah, yang Annabelle pertama, yang Conjuring itu. Conjuring yang ada Annabelle-nya. Itu kayak apa ya? Kayak takut gitu loh. Gerak-gerak tangannya apa, terus ada yang tiba-tiba posisinya begini berubah jadi begini. Aduh sumpah serem. Akhirnya gue kasih ke keponakan gue tuh boneka. Takut banget gue. Sekarang gue cuma punya boneka sapi yang udah buluk banget. Udah bau. Sampai item-item. Gak bakalan tuh setan mau ini. Nempatin tuh boneka kali ya. Gitu. Jadi buat teman-teman nih. Yang di rumahnya punya banyak boneka. Harap-harap cemas ya. Siapa tahu pas kalian tidur nih, tiba-tiba boneka kalian itu pada ngeliatin kalian dengan tatapan mata yang sangat tajam. Terus posisi bonekanya yang berubah. Tiba-tiba yang tadinya bonekanya itu ada jauh dari kalian, pas kalian bangun tiba-tiba berada di sebelah kalian. Beuh, serem banget anjir. Tuh deh. Oke. Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 190 ini. Kayaknya panjang banget ya. Padahal ini 2 cerita tapi kita udah 30 menit nemenin kalian semua. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor nih, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Terus kalau jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Karena sekarang kalian sudah bisa dengerin Podcast Kisah Horor di Noise. Jangan lupa juga kasih komentar-komentar kalian di setiap episodenya. Dan gue umumin lagi nih, sekarang Podcast Kisah Horor bakal tayang 3 kali seminggu. Yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. So buat teman-teman semua nantikan cerita-cerita horor berikutnya. Saya Anna, undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.